Baru saja Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi mengeluarkan instruksi bagi seluruh PNS untuk tidak berpergian keluar kota mulai dari hari ini tanggal 11 Februari hingga 14 Februari. Dan ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meminimalisir penularan COVID-19 di sejumlah daerah, mengingat klaster long weekend dan juga libur panjang selalu menjadi kontributor terbesar dari penambahan kasus atau angka positif dari kasus COVID-19 di tanah air sendiri. Dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa sejumlah PNS harus menjadi percontohan bagi masyarakat, karena mengingat PNS tidak hanya menjadi bentuk hadirnya negara di masyarakat sendiri, namun juga PNS bisa menjadi sosok yang bisa memberikan contoh bagi masyarakat sekitar, mengingat PNS tidak hanya dilarang bepergian, namun juga bisa mematuhi protokol kesehatan mulai dari selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga tentunya juga menggunakan masker. Dan hal ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah sendiri untuk mensosialisasikan sejumlah protokol kesehatan melalui disiplin yang dilakukan oleh para PNS sendiri. Dan sampai saat ini juga Kemenpan RB mengatakan bahwa untuk melakukan kepastian atau untuk memantau kegiatan PNS selama libur panjang, Kemenpan RB mewajibkan setiap PNS untuk melakukan absensi secara virtual untuk memastikan bahwa PNS tidak ada yang bepergian selama libur tahun baru Imlek sendiri. Dan Kemenpan RB sendiri mengatakan bahwa adanya hukum disiplin berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS merupakan salah satu aturan yang akan menjadi acuan apabila adanya PNS atau oknum tertentu dari PNS sendiri yang diketahui bepergian keluar kota selama tanggal 11 hingga 14 Februari ini. Dan selanjutnya juga pemerintah tentu akan terus memantau kegiatan PNS di libur-libur panjang seterusnya, karena memang hal ini juga menyesuaikan dengan peningkatan dari kasus positif COVID-19 di tanah air sendiri. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa adanya pokok-pokok dari kebijakan PPKM Mikro sendiri, bahwa di mana adanya pembatasan berskala mikro yang mulai dari tingkat rukun tetangga dan juga rukun warga, di mana pemerintah juga memastikan bahwa setiap unit dari populasi secara mikro sendiri memiliki pembentukan pos komando untuk mengatasi COVID-19 secara mikro, baik di RT maupun juga di RW. Kemudian pemerintah juga mengatakan bahwa dalam pokok-pokok kebijakan PPKM Mikro adanya protokol pelaku perjalanan, baik itu dari luar negeri maupun juga dalam negeri sendiri, di mana diwajibkannya tes PCR sendiri sebagai salah satu syarat perjalanan. Dan begitu juga dengan PNS baik itu juga TNI dan Polri serta pegawai BUMN yang dilarang bepergian keluar kota selama libur panjang, yaitu mulai dari tanggal 11 hingga 14 Februari selama libur tahun baru Imlek. Dan ini tentu juga menjadi salah satu strategi pemerintah sendiri untuk meminimalisir, lagi-lagi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meminimalisir kasus angka positif COVID-19 di seluruh wilayah di tanah air. Dan kemudian yang kedua adalah adanya cakupan dari pelaksanaan PPKM Mikro sendiri, di mana adanya kebijakan dari pemerintah untuk memastikan setiap perkantoran adanya persyaratan 50% bagi pegawai untuk bekerja di kantor atau WFH, dan juga 50%-nya untuk bekerja di rumah begitu. Kemudian begitu juga dengan tempat-tempat ibadah, di mana tempat ibadah masih dibolehkan beroperasi namun juga dengan kapasitas sebesar 50%. Kemudian juga sistem pembelajaran yang sampai saat ini masih diwajibkan dilakukan secara online atau daring. Kemudian juga sejumlah pusat perbelanjaan yang masih diperbolehkan beroperasi namun hanya sampai pukul 9 malam. Dan begitu juga dengan transportasi umum yang masih akan terus disediakan oleh pemerintah, namun juga tentu dengan memastikan sejumlah protokol kesehatan mulai dari menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tentunya menggunakan masker. Selain itu juga ada beberapa indikator yang diterapkan selama PPKM Mikro sendiri, yaitu adanya sistem zonasi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu di mana ada sistem zonasi mulai dari zona hijau, zona kuning, zona orange, dan juga zona merah, di mana zona merah sendiri merupakan tanda bahwa dalam satu RT ada 10 rumah atau lebih yang kedapatan memiliki angka positif COVID-19. Kemudian untuk angka oranye sendiri yaitu dengan angka positif mulai dari 6 hingga 10 rumah. Dan sedangkan untuk zona kuning adanya
0 sampai 5 rumah yang memiliki angka positif 19 dalam tingkat RT ataupun RW. Sedangkan untuk zona hijau sendiri adalah tentunya bebas dari kasus positif 19 sendiri. Dan sampai saat ini dan juga tentunya ke depannya baik itu pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi akan terus melakukan kontrol maupun juga monitoring dari sejumlah PNS selama libur panjang khususnya di long weekend dari tanggal 11 hingga 14 Februari mendatang. Dan untuk mendengar lebih lanjut seperti apa protokol maupun juga kewajiban yang harus dilakukan oleh para PNS, berikut pernyataan resmi dari Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pan-RB yaitu Rini Widiantini. Menjadi teladan atau dan mengajak seluruh keluarga dan masyarakat di lingkungannya di dalam penerapan perilaku hidup sehat dan menjalankan protokol kesehatan. Nah, untuk itu kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera melakukan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN dalam menerapkan protokol kesehatan dan hal-hal lain yang telah kami sebutkan sebelum ini. Dan apabila ada pegawai ASN yang melanggar, agar kiranya yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010